saya Anissa Ferdiana, NIM 2021-240, kelas A, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus. Moto hidup saya adalah, jangan berhenti menjadi orang baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang faktor tindak pidana overstay warga negara asing pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Jadi, di sini ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Yang kelima adalah penutup. Globalisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif dikarenakan lalu lintas internasional yang mudah, sehingga tindak pidana seperti perdagangan manusia, narkotika antar negara, aksi-aksi terorisme, pencurian uang, imigran gelap, pelanggaran ketertiban dan lain sebagainya dapat mengancam keamanan, kedaulatan, dan kestabilan negara. Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Rumusan masalah pada kasus kali ini ada 2. Yang pertama, bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal, dan yang kedua, bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hasil dari penelitian 1 berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Juni 2020 dengan Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Lucky Budi Darmawan yang menerangkan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal antara lain disebabkan yang pertama oleh penjaminan atau sponsor dikarenakan orang asing tidak serta-merta datang sendiri. Yang kedua, narasumber menjelaskan faktor dari orang asing juga menyebabkan penyebab terjadinya tindak pidana imigrasi. Sebenarnya, orang-orang asing yang masuk ke Indonesia sudah mengetahui peraturan yang ada, namun lebih memilih untuk mengabaikan peraturan tersebut. Yang terakhir disebabkan karena faktor petugas imigrasi. Selain dikarenakan jumlah petugas imigrasi yang terbatas, beberapa oknum petugas yang kurang tegas dan masih acuh terhadap orang asing yang keluar masuk Indonesia mengakibatkan orang asing tersebut akan berani dan leluasa untuk berkeliaran di Indonesia. Hasil penelitian kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas imigrasi terdapat satu kasus yang baru saja terjadi pada bulan April 2020 lalu, di mana terdapat 5 orang warga negara asing berkebangsaan Afrika yang mengontrak pada suatu rumah di daerah Banjarsari. Kelima warga asing tersebut masa berlaku izin tinggalnya sudah habis 1 tahun lalu dan berhasil lolos dari petugas imigrasi hingga saat ini. Akhirnya mereka ditangkap dan terbukti melanggar pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan ditempatkan di ruang detensi kantor imigrasi TPI kelas 1 Surakarta. Setelahnya, kelima warga negara asing tersebut akan dideportasi untuk dikembalikan ke negara asalnya. Hasil penelitian ketiga, dalam wawancara yang telah dilakukan Bapak Luki menjelaskan mengenai langkah pencegahan yang dilakukan oleh petugas imigrasi, yaitu dengan sosialisasi langsung dan membagikan brosur di perusahaan dan sekolah. Selain itu, juga melakukan sosialisasi menggunakan platform media sosial baik itu Instagram, Facebook, dan YouTube. Pengawasan orang asing yang datang ke Indonesia dilakukan melalui pengawasan data yang telah dicatat dalam sistem data yang terdaftar di imigrasi. Petugas imigrasi juga melakukan sidak atau pemeriksaan dadakan pada suatu tempat tertentu. Nah, pembahasannya adalah izin tinggal kunjungan atau biasa disingkat dengan ITK diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di Indonesia untuk kurun waktu yang singkat. Sedangkan untuk orang asing pemegang visa kunjungan saat kedatangan dan orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa diberi
memakan waktu paling lama 30 hari sejak diberikannya tanda masuk. Izin tinggal terbatas atau biasa disingkat dengan ITAS diberikan kepada orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas, yaitu pemegang visa izin tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan, anak yang lahir di Indonesia saat ayah dan ibunya pemegang izin tinggal terbatas, orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Sedangkan untuk pemegang visa tinggal terbatas saat kedatangannya hanya diberikan waktu paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Izin tinggal tetap atau biasa disingkat dengan ITAP diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia, yaitu orang asing yang telah diberikan izin keimigrasian berdasarkan undang-undang, orang asing yang telah memiliki izin tinggal terbatas yang statusnya dialihkan menjadi izin tinggal tetap. Kesimpulannya adalah berbagai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal antara lain disebabkan yang pertama sponsor atau penjamin, yang kedua warga negara asing sendiri, dan yang ketiga faktor petugas imigrasi. Ada dua saran. Yang pertama, ketegasan aparat dalam penegakan sanksi diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal dengan alternatif tindakan seperti yang ada di gambar ini, A sampai E itu. Dan yang kedua, penerapan hukuman secara tegas terkait pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang adil untuk mengurangi penyalahgunaan izin tinggal. Dan yang terakhir adalah penutup. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Pengantar Hukum Indonesia. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wiwit Aryani, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi ini. Saya berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih.